Bagaimana sih sebenarnya use case-nya AI gitu ya di industri sejauh ini. Saya sangat aware perkembangan AI ini 1 sampai 2 tahun terakhir ini sangat pesat dan sepertinya semakin banyak individu yang bergantung pada AI. Saya mungkin ingin tanya kepada Pak Dharma terlebih dahulu ya. Dari kacamata Microsoft, perkembangan AI yang sangat pesat ini sebenarnya didukungnya oleh apa Pak? Dan apakah memang ada trigger tertentu perkembangan AI ini? Apa yang membedakan AI ini dengan teknologi-teknologi kecerdasan buatan yang ada sebelumnya? Silahkan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, jadi memang ketika ChatGPT diluncurkan ya, kira-kira 1 tahun yang lalu itu kan meledak ya, hampir 100 juta users dalam waktu hanya 2 bulan menjadikan itu salah satu aplikasi yang paling populer. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi pertanyaannya kenapa ya, karena memang kemampuan bidang teknologi AI ini yang disebut dengan generative AI ini sangat menarik dan sangat appealing itu karena kemampuannya mencapai yang kita sebut human parity. Jadi human parity itu adalah kemampuan sistem untuk melakukan hal-hal atau tugas-tugas layaknya seperti manusia. Jadi apakah itu menulis gitu ya, mengerti pertanyaan atau request atau instruksi sampai menghasilkan mengenerate modal-modal baru seperti teks ataupun gambar atau dalam beberapa kesempatan juga code, program codes seperti itu. Nah jadi bedanya dengan teknologi AI yang lain ya ini spesifik karena disebut generative AI, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi generative AI itu dihasilkan kemampuannya karena dia telah dilakukan training ya terhadap artificial intelligence ini, terhadap sistem ini, terhadap model ini dengan mungkin kemarin tuh miliaran parameter, sekarang bahkan udah berkembang jauh lebih banyak lagi. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mereason dan juga untuk mengerti, makanya disebut large language model, bahasa selayaknya manusia dan bisa dilakukan dalam berbagai macam bahasa. Jadi ini merupakan terobosan teknologi yang sangat menarik sekali yang kita lihat banyak sekali benefitnya untuk bisa diaplikasikan di bisnis proses baik seluruh industri di seluruh dunia. Khusus untuk ChatGPT saja atau secara general artificial intelligence. Nah maksudnya dalam hal ini Pak Dharma, masyarakat semakin terekspos dengan AI ketika ChatGPT diluncurkan gitu ya. Tapi mungkin sebelum ChatGPT sudah ada bentuk-bentuk artificial intelligence lainnya yang juga memberikan manfaat gitu ya. Human parity seperti yang Anda sampaikan dan tadi language model yang memang bisa direplikasi oleh AI. Bentuk-bentuk inovasi sebelumnya sebelum ada ChatGPT itu seperti apa sih Pak? Iya, karena kalau kita tarik ilmu artificial intelligence tadi salah satunya ada generative AI, tapi ada bidang lain yang mungkin seperti disebut dengan machine learning. Jadi kapabilitas yang dilatih kepada sistem untuk bisa merecognize fault pattern, jadi misalnya ada pattern-pattern tertentu yang merupakan misalnya kesalahan pada sebuah sistem atau sebuah anomali dalam sebuah pola gitu ya. Atau membantu misalnya menentukan rute terbaik untuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga yang disebut dengan misalnya computer vision, bisa merecognize gambar ya, ini gambar apa, berapa banyak dan yang lain-lain. Jadi sepertinya sebenarnya kemampuan itu sudah ada, dan sekarang dengan generative AI ini bisa nggak hanya menganalisa tapi menciptakan, meng-create draft atau sesuatu yang baru berdasarkan instruksi yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Dharma. Kita berikan tepuk tangan mungkin untuk Pak Dharma, setting the notes. Apa sih sebenarnya itu AI dan bagaimana dampaknya untuk industri. Nah Pak Dharma ini sekarang langsung saja use case. Tadi kan di sesi ini kita ingin berbicara mengenai use case gitu ya. Ini sedikit saya sampaikan nih. AI mulai dari ChatGPT hingga berbagai program mencipta video, suara, gambar hingga deepfake. Nah Pak Dharma kalau bisnis ingin menggunakan AI untuk mencapai tujuan bisnisnya, apa saja kira-kira yang bisa digunakan, contoh-contoh use case-nya dan apa juga cases di mana use case itu gone wrong gitu, silahkan Pak. Iya, tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan ya, yang kita selalu lihat mungkin yang pertama poinnya adalah menempatkan AI dan generative AI itu sebagai co-pilot.
Jadi di Microsoft kita menempatkan itu sebagai Copilot. Jadi artinya Copilot itu membantu si pilot, yaitu manusia atau business leaders dalam hal ini, dalam hal sebuah perusahaan, atau guru dalam hal dunia pendidikan, untuk bisa mengambil keputusan atau melakukan sebuah action. Jadi bisa memberikan insight-insight dan rekomendasi-rekomendasi terhadap keputusan-keputusan itu. Nah jadi kalau diberikan contoh yang sangat sederhana mungkin mulai dari bagaimana bisa melayani pelanggan. Bagaimana perusahaan bisa melayani pelanggan dengan lebih cepat dan lebih humanis. Lebih bisa memberikan jawaban-jawaban yang berupa solusi. Melalui virtual assistant, contohnya seperti itu. Ini bisa berguna dalam call center, contact center, yang memang kebanyakan perusahaan dimiliki. Contoh use case yang lain misalnya ketika di dalam internal perusahaan ya, untuk meningkatkan produktivitas. Kalau Anda memiliki sebuah perusahaan dengan ribuan jumlah karyawan, gitu ya, untuk melayani pertanyaan-pertanyaan tentang training atau tentang personalia, dengan use case Gen AI, Anda bisa menerapkan membuat Gen AI itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari karyawan yang mungkin jumlahnya ribuan. Jadi teman-teman di personalia, departemen personalia bisa tetap melayani semua quote unquote pelanggannya, yaitu karyawan-karyawan dari perusahaan itu dengan sangat baik. Kita juga bisa lihat misalnya kemampuannya jauh lagi. Misalnya di industri asuransi ya. Jadi dengan yang terbaru ada disebut dengan GPT-4 dengan Turbo Vision. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menganalisa video atau gambar dan menarasikan itu gambar atau video tentang apa. Jadi contoh use case-nya kalau Anda perusahaan asuransi, Anda bisa sangat terbantu untuk customer yang akan mengklaim dengan mengambil video, misalnya contohnya sebuah mobil, mengambil video dari mobil itu, dari depan, belakang gitu ya, dari dalam kan. Dan nanti dia akan membuat mengenerate teks bahwa ini mobil apa, jenisnya apa, kerusakan ada di mana, dan yang lain. Sehingga membantu proses-proses verifikasi. Termasuk juga untuk KYC, ya, untuk kemampuan untuk melakukan liveliness, apakah orang ini adalah benar deepfake, apakah ini video, apakah itu memang real person. Juga bisa mendeteksi ya, AI bisa mendeteksi mana yang deepfake, mana yang tidak gitu ya. Ya, jadi sehingga sekarang poinnya dengan berbagai macam modal, sekarang kan kita bilangnya generative AI itu multimodal, jadi nggak hanya teks tapi juga voice maupun video, sehingga use case yang bisa diterapkan di berbagai macam industri itu jadi semakin lebih banyak lagi. Semakin diverse. Tergantung dengan kebutuhan perusahaan, apa objektif yang akan dicapai perusahaan. Baik, terima kasih banyak Pak Darman. Nah, sekarang mungkin ke Mas Fajrin. Mas, di Telkom sendiri, aplikasi dari AI itu sudah sejauh apa untuk membantu bisnis Telkom? Ya, jadi barangkali sebelum ke AI, saya ingin menjelaskan sedikit juga terkait dengan strategi Telkom ke depan begitu ya. Jadi kalau ditanya, sebenarnya Telkom ini memandang AI maupun industri telco secara umum seperti apa? Jadi kalau kami memandang industri telco secara umum itu ada terbagi ke dalam 3 stack horizontal, di mana yang paling bawah ini berbicara soal connectivity atau infrastructure. Nah ini terus akan kami kembangkan, terus akan kami ekspansikan. Kami baru saja meluncurkan satellite beberapa minggu yang lalu begitu ya. Nah kemudian lapisan tengah ini yang kami sebut sebagai platform. Disinilah AI. I'll get back to this in a bit. Dan yang paling atas adalah berbicara soal aplikasi atau services yang mana itu berhubungan langsung dengan pelanggan. Nah balik ke pertanyaan tadi bahwa AI adalah salah satu platform yang kami kembangkan beberapa tahun terakhir dan akan terus kami kembangkan ke depan. Pertama, kenapa? Karena potensi market baik di global maupun di Indonesia ini masih sangat besar. Tadi yang disampaikan oleh Mas Dharma, saya sepakat bahwa memang di use case banyak perusahaan termasuk telco itu banyak sekali implementasinya. Pertama untuk keperluan internal perusahaan dalam hal bagaimana manage supaya bisnis proses yang ada itu lebih baik menggunakan AI. Kami sebagai contoh sudah menerapkan AI di dalam aplikasi My Telkomsel sehingga pelanggan Telkomsel bisa mengalami pengalaman yang lebih baik gitu ya dengan berinteraksi dengan My Telkomsel melalui fitur chatbot yang ada di sana. Kemudian yang kedua berbicara soal bagaimana kami menawarkan bisnis berbasis AI atau big data kepada pelanggan. Kami punya pelanggan, kami punya produk saya contohkan salah satunya adalah yang kami sebut sebagai Big Box. Ini adalah Big Data Solutions yang berbasiskan AI. Yang tadi
kembali saya meng-highlight adalah bahwa berbicara soal AI ini bukan sesuatu yang baru. AI ini adalah sebuah industri yang sudah cukup lama ada di Indonesia maupun dunia. Sebagai contoh dulu itu barangkali banyak penggunaan AI sebagai contoh misalnya untuk di dunia perbankan ada untuk fraud detection, kemudian kategori apakah transaksi ini termasuk ke dalam transaksi yang wajar atau tidak begitu ya. Nah kemudian di dalam belakangan ini maka AI ini juga kemudian ekspansi ke arah yang disebut sebagai generatif AI. Ini yang tadi disampaikan salah satunya adalah bahwa AI itu tidak hanya melihat sebuah image, oh ini gambar apa begitu ya, tetapi juga kemudian menggenerate gambar-gambar yang baru. Jadi tidak hanya berbicara soal image recognition atau video recognition, tapi berbicara soal image generation dan juga video generation. Nah ini yang kami pikir sangat potensi untuk Indonesia maupun dunia ke depan dan oleh karena itu kami menginvestasikan bisnis yang cukup besar di bidang AI ini. Nah Mas Fajrin, ini menarik. Kalau dari Telkom sendiri atau pelaku industri seperti Anda, apa yang Anda khawatirkan efeknya dari AI yang the bad side of AI itu sendiri untuk industri Anda? Jadi setiap industri, setiap vertikal pasti ada tantangan maupun ada peluang begitu ya. Jadi pertama terkait dengan tantangan AI maupun industri secara umum adalah bagaimana kita tidak terjebak dengan teknologinya itu sendiri. Jadi ada perusahaan atau pihak yang barangkali ingin terjun ke bidang yang lagi ngetrend sekarang, misalnya AI begitu ya, karena wah saya kalau nggak ketinggalan akan dianggap sebagai FOMO begitu kan. Padahal kalau kita berbicara soal bagaimana mengimplementasikan teknologi dengan baik, itu ada 3 hal. Jadi bukan hanya teknologinya saja, tapi juga berbicara soal bagaimana proses bisnis dan juga people. Jadi proses bisnis ini yang menurut saya sangat penting, karena teknologi itu adalah solusi untuk menjawab proses bisnis tadi atau masalah yang ada di dalam perusahaan. Jadi salah kalau kita mengimplementasikan, oh saya pengen mengimplementasikan AI. Kalau ditanya buat apa, belum tahu juga gitu kan. Ya kalau gitu harus dicari tahu dulu use case apa yang ingin diimplementasikan. Jadi contohnya tadi, oh untuk efisiensi internal atau untuk misalkan mengenhance customer experience. Betul. Dan yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah soal people atau capability. Jadi ini yang juga menurut saya sangat penting karena banyak orang kemudian, wah ini dengan adanya AI kita akan ketinggalan atau bagaimana nih gitu kan. Jawaban saya dalam jangka pendek itu kita harus punya growth mindset. Jadi instead of kita berpikir bahwa wah kita akan ketinggalan karena AI segala macam, ya yuk kita sama-sama belajar bareng. Jadi instead of kita akan digantikan oleh AI, yang terjadi menurut saya adalah orang yang bisa mengimplementasikan AI itu akan menang, akan lebih unggul dibandingkan dengan orang yang tidak bisa mengimplementasikan AI. Dan ini terjadi di hampir semua level pekerjaan. Tidak hanya soal programmer, UI, UX dan lain sebagainya, bahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak terkait sama sekali dengan teknologi. Saya contohkan sekretaris saya pun kadang-kadang kalau misalkan saya mintakan tolong itu menggunakan AI juga. Untuk apa? Misalnya untuk bikin itinerary untuk trip kemana gitu, misalkan seperti itu. Sebelumnya gitu ya Pak ya. Exactly. Sebelumnya mungkin harus cari-cari sendiri di mana gitu ya. Sekarang dengan teknologi seperti ChatGPT sebagai contoh itu bisa langsung keluar jawaban yang lebih cepat begitu kan dengan kualitas yang relatif sama. Nah, ini contoh bagaimana kita sebagai perusahaan maupun sebagai individu itu mesti juga catch up untuk terus belajar terkait dengan teknologi-teknologi yang baru termasuk tentunya terkait dengan AI ini. Baik, mantap Mas Fajri. Mas, sebelum saya nanti nanya ke Pak Wayan, tadi saya lihat slide ya mengenai transformasi Telkom dari telekomunikasi konvensional menjadi digital telco. Mungkin bisa kita lihat di slide pertama nih. Telkom transforming from telco company to digital telco company with new purpose. Silakan Mas, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya maksudnya, silakan. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya mungkin lebih memperjelas lagi. Kalau selama ini Telkom itu dikenal di layer yang paling bawah, infrastruktur connectivity begitu ya. Barangkali teman-teman di sini ya semua sangat familiar dengan Telkomsel atau IndiHome. Nah ke depan kami tidak meninggalkan bisnis ini, kami akan perkuat Telkomsel sebagai contoh sudah ada 5G, IndiHome juga kita perbanyak lagi dan seterusnya begitu. Jadi itu yang berbicara soal layer paling bawah. Kita sekarang sudah ada di lebih dari 500 kota kabupaten di Indonesia dan terus akan kami kembangkan. However, kami merasa bahwa telco industri ke depan tidak hanya bisa berhenti di sana.
Kenapa? Karena it's getting more saturated, sehingga kami juga mencari peluang-peluang bisnis baru ke depannya. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai ekspansi vertikal ke atas. Dimulai dari digital platform yang bagian tengah, tidak hanya AI, tapi berbicara soal IoT, cloud, payment system, dan lain sebagainya. Ini yang kami sebut sebagai digital platform, layer tengah. Dan yang paling atas adalah yang kami sebut sebagai layer service atau aplikasi, di mana kami cukup banyak membuat aplikasi, sistem, informasi begitu untuk pelanggan, baik itu customer maupun B2B begitu ya, termasuk government. Ini yang juga menjadi fokus kami ke depannya. Oke, baik, terima kasih Mas Fajri. Kita berikan apresiasi untuk Mas Fajri penjelasan dari Telkom. Sekarang mungkin saya ke Pak Wayan. Pak Wayan sudah dengar langsung paparan dari Mas Dharma, Mas Fajrin gitu ya, dan aspirasinya untuk lebih baik lagi industri telekomunikasi dan digital Indonesia. Nah, peran Kominfo untuk terus mensupport ini seperti apa Pak? Silakan. Baik, makasih ya Mbak Safrina. Jadi gini ya, Kominfo itu kan sebagai regulator ya. Tadi pagi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail, tadi juga Bu Indah dari kami juga sudah menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana pentingnya sarana prasarana ya. Sarpras istilahnya, dalam artian bahwa ada 3 hal yang paling penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi saat ini nih. Pertama dari sisi, tadi juga disampaikan dari sisi konektivitas di mana pentingnya peranan coverage ini sangat penting. Kemudian juga dari sisi kapasitas. Nah, kemudian kapasitas juga sangat penting karena saat ini masyarakat memang sih secara pengalaman masyarakat ya bahwa saat ini masyarakat itu sudah dilayani dengan baik dari sisi kebutuhannya. Jadi di tarif telekomunikasi menyebutkan istilahnya paid on users, di mana masyarakat menikmati berbagai layanan telekomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah masalah dari sisi kualitas. Saya berharap 3 hal ini ya kaitannya dengan telco, terutama yang, karena kebetulan di kami juga tidak hanya telco Mbak, ada yang namanya pos, ada yang namanya penyiaran, tapi 3 hal ini sangat penting, karena itu paling mendasar. Kita tidak, seperti sampaikan Pak Ismail tadi bahwa infrastruktur prasyarat, ya. Nah berharap pembangunan FO ini dan juga dari sisi fixed broadband ya, kemudian juga dari sisi seluler dengan teknologinya yang ada, berharap nanti semua itu berharap menggunakan AI ya ke depannya. Jangan sampai juga sekarang ini kayaknya semua masih konvensional gitu, bangun BTS di sini, bangun BTS gali sana sini, itu monitoringnya saya nggak tahu. Memang sih benar AI itu ada levelnya itu di services ya, di layanan gitu. Nah berharap nanti dengan AI ini juga kami terus meningkatkan, namun jangan sampai juga mengganggu antar pihak gitu Pak. Dengan adanya AI, Bapak sebagai operator, telco ini sebagai operator, dia mengesampingkan terhadap SLA-nya. Namun sekarang ini ya dampak dari AI saya rasakan bahwa memang ada faktor internal dan eksternal. Baik. Di telco. Kalau di internalnya kan mereka sudah bisa efisien, efektif ya, karena menggunakan AI untuk proses bisnisnya. Kemudian dampak eksternal atau dampak user di pelanggan, ya sekarang tentunya dengan adanya AI ke depan, dalam memberikan pelayanan tidak lagi melihat apa yang sekarang saya punya, kemudian diberikan. Padahal masyarakat nggak tahu apa kebutuhannya. Padahal dengan adanya AI, kita sudah bisa memetakan, melihat apa sih yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Consumer needs. Ya, consumer needs-nya, sehingga bisa memberikan layanan secara spesifik oleh operator. Maka sebenarnya kalau diskusi yang tadi pagi yang pertama, saya melihatnya sebenarnya kompetisinya di situ sebenarnya. Okay. Kompetisinya adalah bagaimana mereka akan memberikan, dengan AI ini dia bisa memberikan analisis yang spesifik bagaimana untuk memenuhi kebutuhan user. User di sini tidak hanya orang, saya pribadi. User itu adalah ya bisa aja enterprise, ya enterprise yang berbagai sektor. Bisa saja tadi disampaikan oleh Pak Dharma, industri pertambangan, energi, kesehatan dan lain sebagainya. Nah oleh karenanya saya berharap, saya sangat mendorong lah peran AI dalam industri telekomunikasi, namun jangan sampai juga merugikan pihak-pihak lain.
Itu Mbak Safrina. Jadi tetap ada hindsight-nya ya Pak ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak Ya, lain. betul. Contohnya apa tuh Pak kalau merugikan Ya artinya pihak-pihak begini, di mata Anda? bahwa ke depan apabila AI industri ini sama dengan tarif lah ya, bahwa akan terjadi kompetisi, itu tentu mereka akan terjadi dispute ya, ada dispute, kemudian ada masalah lah di dalam proses layanannya ke depan oleh telco. Nah tentu kami dari sebagai regulator akan hadir untuk apabila intervensi terhadap perubahan terhadap misalnya permasalahan dari sisi pelayanan, kami akan hadir. Kompetisinya kami akan hadir. Sebagai contoh misalnya tarif, kemudian dari sisi pembangunan fixed broadband gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata pembangunan EVO atau fiber to the home yang sekarang ini bermasalah banyak di Pemda-Pemda, kami akan hadir. Mungkin saja tidak intervensi dari sisi kebijakan lain, tapi kami akan mengeluarkan suatu kebijakan minimal tarif, misalnya tarif dasar misalnya. Namun dari sisi AI kita belum melihat nih seperti apa. Jadi kami mungkin terus seperti disampaikan tadi bahwa kita akan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri telekomunikasi ini untuk lebih survive dan lebih memberikan memberikan manfaat lebih baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas komitmennya. Kita berikan apresiasi untuk Pak Wayan dari Kemenkominfo. Terima kasih Pak. Nah sekarang saya ke Elsam. Nah, Mas, tadi kita sudah dengar ya dari 3 panelis sebelumnya, ada banyak manfaat dari AI, tapi juga ada banyak kekhawatiran mengenai adopsi teknologi AI. Bahkan sesimpel bagaimana sebenarnya dampak AI ini ke lapangan kerja gitu ya. Hak karya intelektual, potensi penyebaran hoax dengan adanya deepfake dan lain-lain. Apa yang seharusnya dilakukan korporasi, collectively bareng-bareng sama pemerintah untuk mengantisipasi hal ini menurut pandangan Anda? Ya, jadi kan tadi lahirnya teknologi generatif AI ya di setahun belakangan itu kan telah mengubah model bisnis dari teknologi AI itu sendiri itu kan. Jadi kalau di masa lalu kan AI itu lebih menekankan pada aspek-aspek predicting dan classifying ya. Bagaimana dia membantu memprediksi dan membantu mengklasifikasi. Nah hari ini AI itu kan mampu mengenerate dan mampu mengaugment atau menambahkan dari satu konten yang sudah ada sebelumnya. Selain kemudian dia creating konten yang betul-betul baru dengan berbasiskan pada miliaran data yang sudah ada gitu kan. Nah dari situlah kemudian muncul resiko-resiko baru ya dari generatif AI itu. Meskipun dari segi peluang itu juga sangat besar. Studi kami misalnya tahun lalu bersama dengan Access Partnership itu memperkirakan nilai ekonomi dari generatif AI untuk Indonesia itu mencapai 243 miliar dolar gitu kan. Penambahan skala ekonominya itu sekitar 18% dari PDB kita. Artinya itu sangat menjanjikan. Tetapi ada situasi-situasi terkait dengan sejumlah industri yang dalam konteks tenaga kerjanya akan terganggu, terutama di sektor manufaktur dan agriculture gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu langkah-langkah khusus untuk kemudian menyiapkan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial itu sendiri gitu kan. Nah ini yang kemudian tata kelola AI itu diperlukan baik dari pendekatan teknologi, baik dari pendekatan etika maupun dari pendekatan hukum itu sendiri gitu kan. Nah dari segi teknologi sebenarnya banyak negara sudah mulai mengembangkan. Di Amerika Serikat sendiri kan misalnya NIST, National Institute of Technology and Standardization, itu kan mengeluarkan sejumlah perangkat-perangkat standar teknologi yang itu kemudian diturunkan ke level sertifikasi gitu kan. Bagaimana kemudian nilai-nilai tertentu, prinsip-prinsip tertentu itu integrate di dalam pengembangan teknologi AI. Yang kedua secara etika ya, secara etika sebenarnya Indonesia juga sudah merilis tahun lalu, Kominfo itu sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2023 ya tentang etika kecerdasan artifisial. Nah sebenarnya langkah ini juga sama yang dilakukan oleh EU tahun 2019, lalu kemudian Inggris juga di tahun yang sama sudah mengeluarkan panduan etika, Australia juga sama, dan kemudian langkah berikutnya kan dengan menggunakan pendekatan hukum. Nah pendekatan hukum ini yang beberapa negara juga sudah mulai merilisnya. Uni Eropa misalnya di Desember 2023 yang lalu, mereka telah mengeluarkan undang-undang kecerdasan artifisial ya, EA Act. Lalu kemudian di Amerika Serikat sendiri misalnya ketika di bulan Agustus Presiden Joe Biden mengeluarkan voluntary principles untuk pengembangan teknologi AI, di Oktober 2023 mereka juga sudah
sudah mengeluarkan executive order yang memang secara khusus menjadi panduan bagi para perusahaan yang mengembangkan teknologi AI untuk menerapkan prinsip-prinsip tertentu untuk meminimalisir resiko dari teknologi AI itu sendiri itu kan. Nah ini sebenarnya yang hari ini mungkin di Indonesia sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika, karena ini kan sifatnya voluntary ya surat edaran itu, ke depan bagaimana kita mulai memikirkan satu model tata kelola yang lebih mengikat atau legally binding gitu kan. Entah di level peraturan menteri, entah di level peraturan presiden sebelum kita nanti bicara bagaimana kita secara khusus mengembangkan sebuah undang-undang tentang kecerdasan artifisial. Sekali lagi tadi untuk meminimalisir risiko, deepfake dan seterusnya. Berarti menurut pandangan Anda sudah necessary ya ada undang-undang khusus artificial intelligence nih Pak? Ya ini mungkin satu proses yang bisa dilakukan secara bertahap ya. Jadi ada semacam sequencing di mana kemudian kita memulainya dengan pendekatan etika. Ini juga satu hal yang baru sebenarnya. Dalam banyak hal isu terkait dengan perlindungan data misalnya atau isu terkait dengan konten kita tidak pernah belajar bagaimana menggunakan pendekatan etika. Tetapi hari ini kita memulainya dengan pendekatan etika. Tadi dengan keluarnya surat edaran Menteri Kominfo. Yang kedua mungkin kita bisa melanjutkannya dengan satu regulasi yang lebih bersifat implementatif atau teknis gitu kan. Tadi bisa di level permen atau di level peraturan presiden gitu kan. Sebelum lebih jauh kita bicara bagaimana kita merumuskan undang-undang khusus terkait dengan AI. Karena apa? Karena perkembangan teknologi AI itu juga sangat cepat gitu kan. Kita tidak bisa memprediksikan ketika muncul teknologi Open AI, ChatGPT dan seterusnya, hari ini perubahannya begitu signifikan dari teknologi AI 2 tahun yang lalu misalnya. Jangan-jangan 2 tahun yang akan datang itu juga akan muncul satu teknologi baru yang belum kita pikirkan dan bagaimana kita merumuskannya dalam konteks undang-undang gitu kan. Baik, terima kasih banyak Mas. Kita berikan apresiasi atas tanggapannya ini dari sudut pandang yang lain gitu ya. Nah saya ingin tanggapannya singkat saja Mas Dharma atau Mas Fajrin, bagaimana menurut Anda regulasi tentang AI ini harusnya mulai diberlakukan di Indonesia? Mungkin ke Mas Dharma terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Jadi dari Microsoft sendiri sebagai salah satu penyedia AI platform gitu ya globally, kita mendukung gitu ya langkah pemerintah untuk melakukan regulasi. Bahkan dalam surat edaran dari Kominfo tentang etika kecerdasan artifisial, kami juga menjadi salah satu perusahaan yang ikut secara sukarela melakukan governing sendiri gitu. Dan kami juga punya banyak pilar-pilar yang kita sebut dengan responsible artificial intelligence yang memang bisa digunakan juga oleh banyak perusahaan di Indonesia. Jadi kami juga welcome kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau mengadopsi pilar-pilar ini. Dan ini menjadi sangat penting karena tadi konsep bagaimana AI itu diposisikan sebagai co-pilot. Jadi memang untuk to assist human in delivering complex cognitive task. Sehingga bisa menjadikan lebih baik untuk manusia itu sendiri. Jadi tetap sesuai, tetap that's it pada perannya gitu ya. Betul.